Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idinil Khudri qala Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaksipu rabbuna an syaqih fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhabu liyasjuda fayahudu tuhruhu tobakon wahidan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kami menyingkapkan betisnya. Ini ungkapan dalam sunnah, maksudnya satu kondisi yang besar. Maka sujudlah, nah di situ dibetulkan sedikit ya. Maka sujudlah kepadanya semua mukmin dan mukminat, dan tinggallah orang yang sujud di dunia karena ria dan sum'ah. Lalu mulai sujud lagi, maka punggungnya kembali lagi. Jadi sujud tidak bisa kembali lagi. Nah gitu. Sujud artinya tunduk patuh. Sujud ada dua macam. Ada sujud taskhiri, ada sujud tahyiri. Ada sujud taskhiri, ada sujud tahyiri. Apa sujud taskhiri itu? Sujud karena terpaksa, itu tunduk patuh. Karena Allah begitu menetapkannya. Sunnatullah. Semuanya. Baik matahari, bulan, bumi, planet lainnya, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, semuanya sujud dalam arti tunduk kepada sunnatullah. Taskhiri. Seperti matahari sujud kepada Allah. Taskhiri. Di surat Al-Hajj. Alam taro anallaha yasjudu lahu man fis samawati. Semua yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, tumbuhan dan seterusnya. Satu ketika Rasul bertanya kepada sahabat ketika matahari tenggelam. Kata Rasul, apakah kamu tahu kemana matahari itu perginya? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasul, dia sujud kepada Allah dan minta izin, lanjutkan perjalanan atau berhenti. Kata Allah, lanjut. Kalau kata Allah berhenti, ya udah berhenti, hancur semua. Begitu juga planet-planet yang berjalan berputar pada porosnya, sujud pada sunnatullah, pada Allah. Tumbuh-tumbuhan begitu. Saya buat contoh.
di sebidang tanah, nah MRW itulah, jangan banyak-banyak. Di situ tumbuh cengek, di situ tumbuh lenca, di situ ada surawung. Di tanah yang sama, disiram dengan air yang sama, tapi tumbuh yang berbeda-beda. Dan akar masing-masing menyerap zat untuk masing-masing, tidak tertukar, karena begitu sunatullah. Sebab kalau cengek menyerap zat untuk tomat, nanti akan berbuah cengek hasem. Ya, kalau tomat, pohon tomat akarnya menyerap zat untuk cengek, nanti tumbuh bijil tomat lada. Tapi walaupun bersatu di situ, masing-masing tunduk pada sunatullah, tidak menyerap zat yang lain, tidak mengambil bagian untuk yang lain. Tatangkalan mah balager, sok sanajan ngareneng tapi tidak mengambil bagian yang lain, itu beda jeung jelema. Nah begitu ya. Binatang sama, sudah ditetapkan berdasarkan sunatullah. Kalau singa makan daging, tidak makan rumput. Kalau kambing makan rumput, ayam makan nasi. Siapkan deh, itu akan berjalan pada ketetapan tunduk pada sunatullah. Lalu singa coba-coba kena rumput, keur kieu mah ekonomi riweuh cenah ngirit we. Nah itu nanti mati itu singa nyeri beuteung. Nah gitu, tuluy we domba karena daging sekali-kalian kababeng mati juga. Tapi berjalan sunatullah. Disodorkan kepada manusia daging, kangkung, sangu, habis semua. Nah begitu. Tetapi manusia pun tunduk pada sunatullah. Satu, setiap manusia pasti akan mengalami sakit, siapapun, itu sunatullah. Dan yang tidak bisa dibantah lagi, setiap manusia pasti mati, itu sunatullah, walaupun kafir. Iman kafir siapapun dia, ini sunatullah, batasan yang tidak bisa dibantah. Nah ini terpaksa tunduk semuanya kepada yang maha kuasa. Dan tunduknya ini disebut sujud taskhiri. Sujud taskhiri. Iya, sahhara, Allah yang menundukkan. Nah, itu satu. Jadi kalau sujud taskhiri, yang berakal tidak berakal pun terpaksa tunduk pada sunnatullah. Iya. Kemudian yang kedua, sujud ini hasil dari tasdik akal. Saya lemah. Yang lemah harus tunduk pada yang kuat. Yang lemah harus tunduk pada yang maha kuasa. Yang rendah harus tunduk kepada yang tinggi. Itu kan akal begitu menetapkannya. Nah makanya ini disebut tahyiri. Kenapa tahyiri? Karena akal nih yang berproses kemudian berkesimpulan, iya, sujud dalam arti tunduk kepada yang kuat itu harus, karena saya lemah, karena saya tidak berdaya. Begitu. Ini disebut sujud tahyiri. Tahyiri dari khair. Pilihan-pilihan setelah akal berproses. Begitu. Rakyat tunduk kepada pemimpin, anak tunduk kepada orang tua, istri tunduk pada suami. Itu bahasanya sujud, begitu. Tapi ini tahyiri.
Takhyiri namanya. Dari kata khair itu. Siapa yang melaksanakan sujud takhyiri? Makhluk yang berakal. Karena hasil ini tasdik dari akalnya tadi. Sujud takhyiri namanya. Karena hasil ringkasan akalnya, begitu. Hasil tasdiknya. Karena sujud ini adalah sujud kepada Allah karena akal sudah mengakui bahwa saya rendah, yang maha tinggi Allah. Nah itu. Tadinya ini belum. Tahapannya adalah saya harus tunduk pada penguasa. Di laut ada Nyi Roro Laut Kidul, tunduk kan tiap tahun kudu ngirim. Ongko Tuhan tapi hayang we barang dahar dikirim geura. Ya, begitu. Nah, ini makanya di sini perlu hidayah tahapan kedua. Kalau tadi hidayah tahapan ke-1, yaitu dengan akalnya berkesimpulan ada yang maha kuasa. Jadi akal itu hidayah itu dari Allah. Dengan akal itu sampai kepada kesimpulan saya harus sujud kepada yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa itu? Nah, ini hidayah kedua, yaitu diturunkannya kitab yang terakhir Quran dan melalui lisan Rasul yang maha gagah maha kuasa itu Allah. Nah sekarang sudah jelas berdasarkan hidayah wajib sujud kepada Allah. Kalau tahapan pertama wajib sujud kepada yang maha kuasa, tapi belum tahu siapa, cari. Makanya di laut, di gunung segala macam. Hidayah kedua Allah turunkan, yaitu kitab dan Rasul. Lalu disampaikan yang maha kuasa adalah Allah. Nah tuh Rabbus samawati wal ar, Allah itu adalah Tuhannya langit dan bumi, wa ma fiha dan segala apa yang ada termasuk kita. Nah dah. Pada tahapan ini sujud pun itu ditunjukkan caranya. Cara sujudnya. Maka orang yang menerima hidayah bagaimana cara sujud kepada Allah, inilah hidayah tahapan ketiga. Walladzina tadau zadahum huda, surat Muhammad. Orang-orang yang mendapat petunjuk sujud itu kepada Allah, lalu caranya ditunjukkan pula. Orang-orang yang mendapat petunjuk Allah tambah petunjuknya. Yang dimaksud tambah petunjuknya apa? Zadahum ilman, zadahum wifqan. Tambah ilmu, tambah sesuai amal. Makanya tolab ilmu didorong. Karena bagaimana amal bisa sesuai jika tanpa ilmu. Begitu. Dalam Quran, dalam bentuk perintah, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu jika tidak tahu. Supaya amal sesuai. Biarlah ini sambil sedikit-sedikit aja diungkap ya. Di surat Ad-Dukhan ada tuh ya terakhir. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Maka sesungguhnya tiada lain kami mudahkan Quran dengan bahasamu agar manusia bisa mengambil pelajaran. Tafsirnya la'allahum yatafahhamuna wa ya'malun.
agar orang-orang bisa memahami setahap-setahap dan sekaligus. Wa ya'malun dan mengamalkan. Jadi setelah tahu baru beramal, begitu. Kalau belum tahu jangan. Tapi di kita kan semangatnya hebat, beramal heula kajen can nyaho. Jadi berilmu dulu baru beramal, tapi enggak apalah, pokoknya jalan dulu, nanti setahap-setahap kita sesuaikan. Nah ini hidayah tahapan ketiga. Sesuai amal itu terus bertahap. Sebagai contoh sujud saja. Sujud tahyiri ini, kalau tasyiri kan itu sunatullah yang menetapkan. Sekarang tahyiri, ada berapa sujud tahyiri ini? Sabaraha hiji sujud tah? Tapi dah osok pan itu ngantinya wungkul gitu. Sudah diamalkan tuh Pak, cuma belum tahu nama lah. Ada 4 kan sujud itu. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud di dalam sholat, satu lagi sujud sahwi. Ini masih kaitan dengan sujud dalam sholat. Kalau lebih mesti ada dalil, kalau ini tahyiri namanya. Jadi tidak bisa sekehendak kita kalau yang ini, harus ada tuntunan. Sujud tilawah, kalau membaca Quran ada ayat sajdah. Udah tahu kan ayat sajdah? Lihat aja di mushaf Quran di pinggir ada itu. Ayat-ayat sajdah itu. Contohnya wasjud waqtarib. Warka'u wasjudu. Itu ada ayat sajdah. Maka sunat hukumnya. Tapi tidak muakkadah ini. Kalau baca ayat sajdah langsung saja sujud. Tidak disyaratkan menghadap ke kiblat. Tidak disyaratkan suci dari hadas. Langsung sujud. Tidak ditetapkan cara sujudnya juga sujud sajalah. Hanya bacaannya ditetapkan. Yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah itu bacaannya. Pantara ibu teh. Namanya sujud tilawah. Kalau baca langsung saja sujud, baca yang itu sudah. Kalau di dalam salat membaca surat yang ada ayat sajdah boleh diselang dulu langsung sujud, bacaan sujud tadi, setelah itu kembali pada posisi semula melanjutkan salat. Hukumnya sunat, tidak muakkadah, tidak juga nggak apa-apa. Hanya ini yang berangkat umroh, yang berangkat haji, saya beritahukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi di Madinah. Kalau hari Jumat sholat subuh itu imam biasanya baca surat yang ada ayat sajdah di rakaat pertama itu. Banyak yang tidak tahu ngaharulang we naon gitu. Ya. Ini perlu diratakan dulu keilmuan karena ada kasus. Imam baca surat yang ada ayat sajdah langsung sujud tilawah, makmum jadi 3 kelompok. Ya, yang tahu langsung ikut sujud. Yang tidak tahu mah ruku, sebab sebelum sujud ruku dulu. Nah, yang sekelompok lagi ngahulang we nangtung, naon. Jadi harus diratakan ini keilmuan. Satu, sujud tilawah namanya. Sunat, tidak muakkadah, tapi jangan sampai hilang sunnah Rasul dari pikiran umat. Makanya saya dorong ustadz-ustadz yang ngajar di madrasah, tolong ini ajarkan. Karena sekarang hampir hilang itu. Banyak yang tidak tahu, orang Islam juga. Kedua, sujud syukur sudah pada tahu itu. Sama, tidak disyaratkan suci dari hadas, tidak disyaratkan menghadap kiblat, langsung saja sujud. Ya, saya belum mendapatkan keterangan ada bacaan khusus. Tamat taswe sujud tanda terima kasih.
Satu, saya pernah sampaikan ini. Sujud syukur Rasulullah apabila mendapatkan kesenangan, beliau membaca, tapi bukan di dalam sujud ini mas. Sujud tanpa bacaan. Tapi kalau mendapat sesuatu yang menyenangkan, Rasul suka membaca doa. Alhamdulillah. Gitu ya. Kalau dapat untung, dapat yang menyenangkan, lulus ujian dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Terusnya apa? Oh enggak suka baca ini ya. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Nah itu kalau mau dipanjangkan. Tapi kalau baca alhamdulillah nggak apa-apa, cukup alhamdulillah rabbil alamin. Nah kalau mau pakai yang panjang ini, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Gitu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, binikmatihi dengan nikmatnya tatimmus sholihat, menjadi sempurnalah setiap yang baik itu. Yang tadinya kan kalau ibu makan enak, makanan enak, nikmat rasa, sekarang meningkat nilainya menjadi ajrun. Alhamdulillah alladzi atamana wa saqana wa jalana minal, artinya meningkatkan nilai ini kan. Nikmatnya sama, nilai yang berbeda. Nah, begitu juga ketika mendapat yang menyenangkan, baca alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Ya, supaya tetap terarah. Sebab tidak sedikit yang orang dapat kesenangan malah menjadi keluar dari syariat, hura-hura. Sebaliknya, jika mendapat yang tidak menyenangkan, Rasul tidak suudzon kepada Allah. Karena Allah tidak salah. Cuma kita saja yang belum paham. Alhamdulillah ala kulli halin. Nah, gitu. Kalau mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau membaca alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji mencakup segalanya karena Allah tidak salah. Itu sebenarnya baik ngantengeunah hungkul karasana, tapi sebenarnya di situ ada kebaikan dari Allah. Cuma kita belum paham. Alhamdulillah ala kulli halin. Sekali lagi. Ya, alhamdulillah ala kulli halin. Sok sekali deui hayo. Banyak menit angus-angus. Ya, sudah. Gitu. Sekali deui, Bu. Hah? Halin. Kalau bacanya mah boleh alhamdulillah ala kulli hal. Tapi tulisannya halin. Tulisannya. Bacanya alhamdulillah ala kulli hal. Bacanya boleh. Ya. Ditulisnya ya. H A A L I N. Kacida pisan. Ya nggak apa-apa. Iya, untung saya, iya nggak apa-apa Bu. Untung saya orang sabar. Ya, kita lanjutkan. Tarjamanya segala puji milik Allah atas segala perkara. Jadi tidak ada yang cacat, tidak ada yang salah dari Allah. Begitu. Udah ya. Itu dalam sujud syukur.
Cuma tolong ini sering saya ingatkan, kalau koruptor di persidangan divonis bebas, jangan sujud syukur. Itu gak benar itu, ya. Dia tahu salah karena hati tidak bisa dibohongi. Ternyata kebetulan ini pembelanya hebat, lalu dia divonis bebas. Jangan sujud syukur itu. Sebab sujud syukur jangan diwadahi dengan kedurhakaan. Contohlah ibu-ibu balanya ke pasar 100 ribuan, ari nu katulis ngan 75.000 pan lumayan 25.000. Pulang ke rumah jangan sujud syukur, Bu. Tidak boleh itu. Masa diwadahi dengan yang buruk? Ibu masak gulai, dagingnya bagus, cara masaknya hebat, tapi salah wadah. Pispot. Walaupun baru belum dipakai, tapi salah wadah. Asongkeun ka salaki, cek salaki teh nya nu katingal 5 daging, nu kabayangkeun lain. Nah, gitu. Jadi sujud syukur jangan diwadahi dengan kedurhakaan. Ya. Yang keempat sujud. Nah, ini dalam sholat diatur. Ada petunjuknya dari Allah dan dipraktekkan oleh Rasul. Pertama, ketika ruku telapak tangan diletakkan di lutut dan tidak dirapatkan. Jari tangan itu dibuka. Wa farroja asobiahu. Nabi kalau ruku telapak tangan di lutut, jari tangan tidak dirapatkan tapi dibuka. Begitu. Ketika sujud dirapatkan jari tangannya. Jari tangan, jari kaki semua dihadapkan ke kiblat. Ya. Jadi ketika sujud itu telapak kaki berdiri, jari kakinya dihadapkan ke kiblat, Bu. Rasul menghadapkan semua jari kaki dan tangan ke kiblat. Berdiri tegak, jari kakinya dihadapkan ke kiblat, dilipatkan begitu. Dan telapak kaki kanan dan kiri tidak dirapatkan. Lurus begitu, tegak. Nah, gitu, Bu. Di mana letaknya telapak tangan? Seperti ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, nanti di bawah pun sama. Jadi tetap ini namanya tegak i'tidal. Ya. Nah, itu cara sujud di dalam sholat. Ada yang ahkeun bae kumaha abdi we sujudna. Rasul mengatakan sejahat-jahat pencuri adalah pencuri salat. Sahabat bertanya, kaifa yasriku ya Rasulullah? Bagaimana mencurinya? Rasul menjawab, yang tidak sempurna ruku dan sujudnya. Karena itu yang paling tinggi nilai dalam gerakan salat, ruku dan sujud. Ini sangat menentukan. Ya. Nah, kalau yang belum, ya kita usahakanlah seperti itu. Karena penyesuaian tidak sekaligus. Bertahap saja, bertahap. Diletakkanlah 7 tulang. Dahi dan hidung dianggap 1, 2 telapak tangan, 2 lutut dan jari, 2 pasang jari-jari kaki. Itu dianggap 7 semuanya. Dan ini sikut jangan dirapatkan ke badan. Rasul membuka. Ada alasan ibu-ibu mah kudu sopan kadiekeun. Gitu kan ada yang dirapatkan dengan alasan kudu sopan. Menyaya sopan beda jeung Nabi. Gitu aja, manteknya gampang, Bu. Ada yang dirapatkan telapak tangan ketika sujud ibu-ibu. Pertanyaannya, bagi ibu-ibu Rasulnya ada yang lain? Enggak, Rasulnya itu, maka seperti Rasul lah. Jika beda nanti diterangkan bedanya. Ini jadi telapak tangan tidak dirapatkan, telapak kaki kanan kiri tidak dirapatkan. I'tidal namanya, tegak. Begitu, ya.
kita usahakan sebisa mungkin. Nah, itu sujud di dalam salat. Ketika berjamaah tidak boleh menyamai atau mendahului imam. Karena itu komando imam harus kedengaran oleh makmum. Sebab kalau sedang sujud bangkit dari sujud, suara tidak kedengaran, kasihan makmum. Rek cengkat sieun acan. Ari cicing we teh imam geus ka luhur. Makanya komando imam harus merata. Begitu. Di zaman Rasulullah, nah sebagai pengeras suaranya Bilal. Jadi kalau Rasul mengucapkan Allahu Akbar, Bilal ini pengeras suara untuk meratakan komando sampai ke belakang Allahu Akbar. Nah gitu. Di kita kan masih ada, di Istiqlal juga ada, tapi sudah pakai pengeras suara. Imam Allahu Akbar sudah langsung ke belakang dengan pengeras suara ini. Aya kene Allahu Akbar. Cek nu tukang teh atos. Ketinggalan ini. Nah, tambahan sekarang. Adanya pengeras suara seperti ini, mikrofon. Di zaman Rasul ada Bilal. Cuma kemampuan teknologi belum bisa mewujudkan seperti ini. Artinya ini diperlukan. Andaikan ada digunakan di zaman Rasul, cuma kemampuannya belum sampai menciptakan ini. Nah, yang seperti ini bukan bid'ah, tapi maslahat mursalah. Di zaman Nabi diperlukan, cuma belum bisa mewujudkan. Sekarang ada namanya maslahat mursalah. Mushaf Quran di zaman Nabi perlu. Makanya dicatat ada yang di tulang, di daun gitu. Artinya Nabi teh perlu pengumpulan Al-Quran secara tertulis. Cuma teknologi belum sampai ke sana. Makanya mushaf Quran sekarang itu disebut maslahat mursalah. Boleh. Karena perlu dulu juga gitu, ya. Kita lanjutkanlah. Yang keempat, sujud sahwi di dalam sholat kaitan dengan lupa jumlah rakaat. Nah, kalau lupa jumlah rakaat, ragu-ragu apakah 3 atau 4, pilih 3. Tinggal tambah sekurangnya nanti sujud sahwi. Sujud sahwi boleh dilaksanakan sebelum salam. Tahiyat selesai, takbir langsung sujud 2 kali, bacaannya yang itu saja sama. Boleh juga dilakukan setelah salam. Selesai salam langsung takbir sujud sahwi 2 kali, selesai salam lagi. Begitu. Kalau dilakukan setelah salam, takbir sujud sahwi, selesai sujud sahwi salam lagi. Begitu. Ya. Begitu sujud tahyiri berdasarkan petunjuk dari Allah. Karena itu saya tadi katakan kalau ada yang lain mana dalilnya gitu. Kalau sujud tahyiri namanya gitu. Udah beres. Nah, semuanya itu dilakukan karena iman. Apa iman itu, Bu? Naon ari iman teh? Percaya. Jadi setiap orang yang punya kepercayaan bukan gitu. Iman terjemah ya sulit cari bahasa Indonesianya, udah percaya saja. Tapi begini, iman itu adalah id'anun nafsi lil haq ala sabilit tasdiq. Tunduknya diri kepada kebenaran atas jalan tasdik. Nah, itu tahyiri tadi. Ya.
Jadi saya rendah, cek akal ge wajib sujud kepada yang tinggi, wajib sujud kepada yang maha kuasa. Bagaimana cara sujudnya? Inilah petunjuknya. Tahyiri tadi sujudnya itu. Karena sujudnya tahyiri, maka adalah dasarnya iman, pengakuan tadi, tunduk kepada kebenaran atas jalan tasdik. Tasdik itu setelah itu dipikir-pikir, iya kesimpulannya begitu. Wajib sujud itu. Dan hendaklah dilakukan lillah, karena yang lain kan sama. Kalau sujud kepada manusia salah kan? Karena derajatnya sama. Walaqad karomna bani Adam. Ketika manusia sujud kepada manusia, itu menghinakan diri, tidak boleh. Apalagi sujud kepada makhluk lain, lebih rendah itu. Kan yang paling tinggi manusia. Sujud kepada sesama manusia salah, karena derajat sama. Apalagi kepada makhluk lain. Kalau begitu kepada siapa? Kepada yang maha tinggi, hanya Allah. Nah karena itu, ini yang disebut ikhlas itu mesti pakai ini apa namanya ya, baru ikhlas benar mengerti gitu. Oh iya ini, jadi tidak layak saya sujud kepada yang lain. Nah begitu, lillah, ikhlas teh dalilnya surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan. Ikhlas itu murni, bersih, ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat yang ada sujud kan di situ, dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah itu harus lillah. Cara berpikirnya tadi, kalau tidak lillah berarti merendahkan diri, itu menghinakan diri, yaitu sujud karena ingin dilihat manusia, sujud ingin didengar manusia, berarti ia beramal mengharapkan nilai yang relatif, nisbi. Itu kekeliruan. Dalam ibadah hendaklah berharap nilai yang mutlak, hanya dari Allah. Ibu teh tahajud ngajar ditarikeun bacaan teh sugan we kadangian ku salaki. Ripek teh salaki kerek we teh kan kecewa ibu. Makanya kalau berharap nilai yang relatif, bersiap-siap untuk sering kecewa. Itu. Tapi kalau lillah la ta'khuduhu sinnatun wala, iya. Nah itu. Begitu juga sum'ah itu ingin didengar oleh makhluk. Nah kelihatan kalau di akhirat. Nanti Allah perintahkan sujud, semua bersujud kepada Allah. Ini ada yang sujud kembali lagi, nggak jadi. Sujud balik dewe hese we. Oh kelihatan. Dalam hadis ini dia sujudnya dulu bukan karena Allah. Ketika sujud di hadapan Allah ternyata tidak bisa. Kanyahuan kita. Ria dan sum'ah. Iya. Ria dan sum'ah itu termasuk syirkun niyah. Ya, dah ya. Di sini ayatnya sudah saya cantumkan. Yauma yukshafu an syak wa yudauna ila sujud, dan mereka disuruh untuk sujud, fala yastatiun. Tidak bisa sujud kembali lagi. Khosyatan absaruhum tarahukum lillah wa qad kanu yud'auna ila sujud, dan di dunia mereka sudah disuruh untuk sujud
dan keadaan mereka bisa. Badan ini bisa sujud kan? Bisa duduk tahiyat awal, bisa duduk tahiyat akhir, ini fitrah namanya. Biarlah nanti saya jelaskan. Karena sementara fitrah itu diartikan suci saja. Siap untuk melakukan tugas dari Allah, itu namanya fitrah. Manusia bisa sujud, bisa tahiyat awal, bisa tahiyat akhir. Binatang tidak. Kenapa? Karena diciptakan bukan untuk itu. Binatang mah. Jadi lamun ayam monyet sujud itu sudah keluar dari fitrah kamonyetan. Kan tidak disiapkan untuk itu. Jelema teu sujud keluar dari fitrah kemanusiaan. Di sisi jalan aya pan anu ngamainkeun monyet mawa sajadah, monyetna sujud, ini bogana tara salat. Ini dua-dua aja melanggar fitrah ini. Monyet melanggar fitrah kamonyetan, manusia melanggar fitrah. Nah, gitu Pak, diulang istibaralik lah. Ya, udah. Lalu siapa yang sering membelokkan niat itu? Nah, di sini mesti hati-hati, yaitu bisikan setan. Ini yang selalu berusaha membelokkan agar sujudnya tidak ikhlas lillah. Surat Al-Hijr. Jadi kata setan, aku akan membelokkan, aku akan hiasi gitu. Aku akan sesatkan. Jadi ada nanti mungkin ada bahasan lain, ada 4 senjata setan itu. Bagaimana kita menghadapinya? Satu diantaranya adalah menghiasi sehingga kelihatan baik. Nah gitu. Muncul rekayasa asal baik menurut akal dan perasaan. Sementara baik menurut hakikat dari Allah bukan seperti itu. Ya nantilah. Catatan satu saja ya. Kalaupun ada bisikan-bisikan itu memang begitu ada, tapi jangan ikuti bisikan. Ikuti sajalah aturan. Karena bisikan bukan sebagai pegangan hidup. Yang berbisik itu banyak. Ada setan, ada manusia yang berbisik juga. Nah, kita jangan terpengaruh dengan bisikan. Ini aja tuntunan sudah. Oh ini ya, begitulah. Terakhir, kalau merasa berbangga wajar manusiawi itu namanya gorizah. Gak apa-apa. Tapi jangan sampai melebihi batas. Nanti jadi ria. Seperti ibu bersolek itu kan gorizah. Silahkan. Dangdan awewe mah. Makanya bapak lamun ibu geus teu aya karep dangdan, bapak harus ngerti berarti ada masalah. Kurang duit biasa. Awewe teh karena duit mempan. Yeah. Nah itu goriza. Makanya saya pernah baca tulisan bagus, kaum perempuan hendaklah tampil cantik di hadapan Allah, tampil cantik di hadapan suami. Silahkan, wajar ya. Malahan diperintah oleh Allah surat Al-A'raf tuh ayat 30-an. Hudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah hiasan pakaian yang bagus, sujud kepada Allah. Baju ada berapa puluh tapi mau kenangan hiji teu disusuh geus heubeul atuh cihik atuh. Jangan sampai kelihatan kumuh lah ya. Silakan pakai yang bagus. Nah itu saja ya. Jadi kita bisa sujud sekarang. Sujudnya bukan sekedar taskhiri tapi kita sujud tahyiri, hasil pertimbangan akal yang baik, hasil dari iman sesuai dengan petunjuk dari Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita di dunia sebentar Bu, kan juga sudah meyakini itu karena melihat orang tua kita sudah tidak ada, kita pun sama. Kalau kita tidak bawa amal dari hasil sujud kepada Allah, mau apa lagi? Mau bawa apa? Nah, karena itu minimal salat wajib matong ditinggalkan. Kalau ada
yang semangat sholat sunat lakukanlah. Kumamun haroream mah perasaan bu atuh sholat mah sholat we kan. Ya. Begitu mudah-mudahan kita diberi kekuatan selalu sujud tahyiri kepada Allah yang insya Allah akan selamatkan karena ada min asaris sujud dari bekas sujud itu. Ya. Sampai di sini saja dulu ya. Nanti. Oh iya, sujud tilawah. Selesai baca ayat saja, selesai baca ayat saja dah langsung sujud tilawah. Ya. Sanes. Contohnya begini, sebab ada ayat yang tidak ada langsung sujud di akhir. Painistak baru Parladina inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahari wa hum la yasamun. Di situ tidak ada kata-kata sujud, tapi itu ayat sajdah. Jika kamu malas bertasbih kepada Allah, maka para malaikat tidak pernah bosan bertasbih kepada Allah. Ini masuk ayat sajdah. Silakan sujud gitu. Jadi tekrah nu aya kecap sujud wae tuh. Ya. Ya seayat itu ya. Ya ujungnya ujung ayat. Iya, ya. Kalau mau tahu di mushaf di pinggir tuh ada dicatat. Ya, bagus dikasih tanda itu. Ya. Ada yang ayatnya panjang, tapi ayat yang masuk ayat sajadahnya sepotong. Nah itu di situ nanti. Nah gitu. Ya. Parantos cakap. Iya.